Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah teknologi jaringan. Pada kesempatan kali ini saya sudah diberikan simulasi seperti ini, dan tugas saya mengimplementasikan salah satu metode dan menguji keberhasilannya, apakah metode itu berhasil atau tidak. Metode yang saya gunakan adalah DHCP server. Masalah di sini adalah jika kita menambah satu komputer baru seperti ini, maka komputer ini akan memasukkan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server secara manual. Maka hal itu akan mempersulit user dalam hal masuk ke jaringan. Jadi di sini saya menggunakan DNS server agar dapat mempermudah klien masuk ke jaringan dan dapat mempermudah pengerjaan admin. DHCP merupakan sistem pengalamatan pada pendistribusian yang secara otomatis akan memberikan IP address kepada host atau komputer atau klien pada layanan TCP atau IP yang memintanya. Jadi, tugas dari DHCP server ini memberikan IP address kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan. Berkat adanya DHCP ini, maka setiap kali kita menggunakan jaringan, misalnya ketika terhubung ke WiFi atau menggunakan kabel yang dicolok ke laptop atau komputer menggunakan kabel LAN, kita tidak perlu lagi men-setting IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server yang kita pakai. Dengan adanya DHCP, hal tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Jadi fungsi dari DHCP adalah membagikan IP address serta pengaturan-pengaturan lain kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan. DHCP server ini penting karena hal ini bisa mempermudah pengerjaan admin jaringan ketika ada klien yang terhubung dengan jaringan. Sebelum masuk ke pengujiannya, di sini saya akan coba buka ke browser dengan masuk ke server Google. Tekan alamatnya google.com. Maka di sini sudah berhasil. Ya, kita langsung masuk ke implementasinya. Di sini saya menggunakan satu buah switch. Sini. Dan saya menggunakan satu buah server yang diberi nama DHCP dan memasukkan satu PC agar dapat mengujinya, dan terhubungkan menggunakan kabel ke switch, dan dari switch dihubungkan ke router. Di sini belum aktif karena gigabyte Ethernet 3.0 masih off, jadi kita hidupkan dulu, di on kan, maka sudah on. Selanjutnya saya akan setting DHCP servernya. Pertama, sebelum setting, maka kita akan memasukkan IP address terlebih dahulu ke DHCP nya. IP address 192.168.10.253. subnet masknya biasa. Dan default gateway-nya 192.168.10.254. Jika sudah setting seperti ini, maka masuk ke service dan ada DHCP. Selanjutnya kita akan membuat pool.
Pertama kita membuat pool 10 dengan default gateway-nya 192.168.10.254. DNS servernya dibiarkan saja, dan start IP address-nya mulai dari 1. Kita on-kan dulu. Selanjutnya add. Begitupun kita buat pool 20 juga dengan sintaks yang sama. Add dan pool 30. Kita add, maka ketiga pool sudah dibuat, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba apakah DHCP servernya sudah bisa digunakan. Masuk ke PC yang kita tambahkan tadi, masuk ke desktop, IP configuration, dan kita menggunakan DHCP. Lihat DHCP request successfully, maka DHCP nya sudah sukses. Selanjutnya saya akan coba di switch yang berbeda, apakah DHCP nya berhasil juga. Maka saya akan hubungkan PC ke switch. Selanjutnya saya masuk ke mode desktop, IP configuration, dan klik DHCP. Masih loading. DHCP file. Mungkin ini karena baru pertama, mungkin jaringannya masih belum stabil, maka klik static kembali, klik lagi configuration, dan klik DHCP. DHCP request successful. Setelah sukses tadi, maka di sini kita akan melakukan pengujian menggunakan web browser apakah sudah terhubung. Kita akan mengetikkan facebook.com. Di sini sudah terhubung. Metode penggunaan DHCP pada simulasi kali ini telah berhasil. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.